Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana puasanya hari ini? Lancar. Alhamdulillah lancar. Kayaknya hadir semua, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Ibu Zainal. Karena Zainab sakit, mari bersama-sama kita doakan semoga Zainab cepat sembuh. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap mulai pelajaran? Siap. Ada yang tahu pelajaran kita hari ini itu apa? Kurang tepat, sepertinya Asmawati lupa pada hari ini bahwasanya kita mempelajari mengenai surat lamaran pekerjaan. Tolong bantu Ibu. Paling. Mering warna. Sini berapa? 1, 2, 3. Hari ini kita akan mempelajari mengenai surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena pada materi kita memang ada bagian dari surat lamaran pekerjaan. Karena kalian sudah kelas 12, sudah saatnya untuk bisa dengan benar menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Karena mungkin setelah dari tamat kalian mencari pekerjaan di beberapa perusahaan. Lanjut ke pembahasan surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa pengertian surat lamaran pekerjaan? Tidak Bu. Jika tidak ada, akan Ibu jelaskan. Surat lamaran pekerjaan merupakan sebuah surat atau dokumen yang berisikan keinginan atau permintaan yang berisikan CV atau riwayat hidup untuk melamar suatu pekerjaan di sebuah instansi, entah itu perusahaan dan sebagainya. Artinya, surat lamaran pekerjaan intinya itu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dengan melalui sebuah surat. Oke, selanjutnya jenis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang sudah tahu jenis surat lamaran pekerjaan? Belum Bu. Jika belum tahu, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi, surat lamaran pekerjaan di sini merupakan surat keinginan untuk melamar pekerjaan, namun di dalamnya juga terdapat riwayat hidup. Entah itu berisikan riwayat pendidikan dari TK, SD, serta SMA, yang biasanya disebut sebagai CV. Sudah tahu nama CV? Nanti suatu saat kalian akan tahu apa itu CV. Selanjutnya, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Artinya, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup isinya tidak ada riwayat hidup ataupun riwayat pendidikan di dalamnya. Hanya ada permintaan untuk melamar sebuah pekerjaan saja. Selanjutnya, ketentuan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kenapa? Karena dalam suatu surat, jika tidak dibuat dengan bahasa yang baik dan benar, dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena sebuah surat itu sifatnya formal. Kalau formal artinya kita harus berusaha menulisnya sebaik dan sebenar mungkin. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Kenapa? Karena kita tujuannya melamar pekerjaan, bukan melamar yang lainnya. Artinya jika melamar sebuah pekerjaan, terdapat kata-kata seperti yang terhormat, dengan hormat, terima kasih atas kesempatannya dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai kata-kata yang sopan. Selanjutnya, gunakan kata pengantar padat, informatif dan tepat. Kenapa? Dalam sebuah surat lamaran pekerjaan yang isinya tuh cuman keinginan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan saja, tidak yang lain. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang dimasukkan dalam sebuah surat pekerjaan. Selanjutnya yaitu melengkapi semua bagian surat. Kok ada bagian
bagian-bagiannya seperti isi, penutup, salam pembuka dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistematika dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Dalam sistematika ini terdiri diantaranya yaitu yang pertama, tempat dan tanggal. Dalam sebuah surat lamaran pekerjaan harus dicantumkan sebuah tanggal. Kenapa? Karena tanggal tersebut menjadi bukti bahwasanya waktu dari penulisan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ibu tanya dulu. Dalam sebuah surat lamaran pekerjaan terdapat suatu tanggal. Jadi di akhiran tanggal itu diberikan titik atau tidak? Tidak berikan. Alasannya? Karena tidak memerlukan tanda titik, Bu. Boleh. Selanjutnya? Apa alasannya? Apa saja nanti Ibu terima. Nanti kalaupun salah Ibu akan jelaskan dengan benar. Oke. Jadi sistematika bagian dari tempat dan tanggal ini akhirnya tidak dibuat titik karena tanggal dan tempat ini bukan bagian dari kalimat. Kalau kalimat harus menggunakan titik, namun jika bukan bagian dari kalimat dan tidak disebut sebagai kalimat, maka tempat dan tanggal tidak dicantumkan titik di akhiran. Selanjutnya lampiran dan perihal. Jadi lampiran ini merupakan apa saja yang terlampir di dalam surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya perihal. Perihal ini merupakan suatu tujuan, suatu keinginan untuk surat lamaran pekerjaan atau hal apa sih yang ingin kita ajukan untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada alamat surat. Nah, dalam sebuah surat wajib diadakannya alamat surat karena ya kalau tidak ada alamat, perusahaan mana yang akan kita ajukan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan seperti itu. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Kok ada salam pembuka? Jadi bertanya, di dalam sebuah surat yang formal pasti ada salam pembuka, bukan? Iya. Nah, bagian dari salam pembuka ini contohnya yaitu dengan hormat. Itu merupakan bagian dari salam pembuka, yaitu alenia pembuka. Nah, alenia pembuka ini merupakan terusan dari salam pembuka. Setelah adanya salam, maka adanya alenia pembuka. Contohnya seperti dengan ini saya mengajukan sebuah surat permohonan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari alenia pembuka. Selanjutnya isi. Dalam setiap surat pasti wajib adanya isi. Kenapa? Kalau nggak ada isi ya apa yang mau kita cantumkan? Kalau nggak ada isi ya apa yang akan kita ajukan seperti itu. Jadi isi ini dalam surat lamaran pekerjaan biasanya berisi identitas diri identitas diri seseorang untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian akhir, namun hanya alenya sebelum penutupan saja. Selanjutnya salam penutup. Salam penutup ini merupakan bagian dari setelah tahap penutup. Contohnya seperti sekian dan terima kasih. Selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Itu merupakan bagian dari salam penutup. Kemudian yang terakhir, dalam surat lamaran pekerjaan itu terdapat tanda tangan dan nama terang. Iya kan? Karena setiap surat itu dicantumin dong tanda tangan siapa yang bikin, siapa yang mengajukan. Karena itu juga sebagai bukti bahwa oh ini siapa sih yang ngirim gitu loh. Kalau nggak ada tanda tangan ya kita tidak akan mengetahui siapa pengirim. Nah, berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan, apakah anak-anak sekalian sudah bisa memahami? Bisa, Bu. Yakin? Yakin. Jika yakin, Ibu akan tes dengan beberapa soal.
Cuma tidak ibu, aku kemaukan. Yakin sudah memahami materi pada hari ini? Insya Allah. Jikalau sudah yakin, ibu akan mengacak di antara kalian yang akan maju dan mengisi kotak yang sudah ada di depan. Hari ini tanggal 27, maka kita akan mulai dari absen kedua yaitu Garta Larasati. Silakan memilih sebuah kertas di mana setelah membaca harus menempelkannya pada kotak yang sudah disiapkan. Silakan. Mana bolehnya? Uang sudah diambil. Nah, Oke. Ini belum tentu benar atau tidaknya. Kita akan koreksi bersama-sama nantinya. Selanjutnya yaitu kita mulai dari arah kanan, yaitu Ika, silakan maju dan memilih kertas yang akan dicantumkan di kotak. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu dua yang ada di depan, Asmawati dan Adinda ini silakan ke depan dan mencantumkan kertas di dalam sebuah kotak. Silakan. Oke, semuanya sudah terisi. Mari kita evaluasi bersama-sama terhadap apa yang sudah kalian tempelkan pada kotak yang sudah ibu siapkan. Yang pertama, demikian surat lamaran pekerjaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah benar merupakan bagian dari penutup? Benar. Jawabannya benar, karena ini merupakan paragraf penutup. Karena diakhiri dengan kata terima kasih atas perhatiannya, merupakan tanda dari sebuah penutup dalam suatu surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, hal lamaran kerja, lampiran 1 lembar. Apakah benar merupakan bagian dari hal dan lampiran surat? Benar. Betul, karena di sini merupakan hal apa yang akan dicantumkan dalam sebuah lamaran pekerjaan, kemudian lampirannya itu merupakan bagian dari hal dan lampiran pada surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu hormat saya, tanda tangan dan nama terang. Apakah benar merupakan bagian dari tanda tangan? Benar. Betul sekali. Ini merupakan bagian dari tanda tangan karena memang sudah jelas ini merupakan disebut sebagai tanda tangan. Selanjutnya yaitu Semarang, 12 November 2008. Apakah benar merupakan tempat dan tanggal surat? Benar. Betul sekali. Ini merupakan sebuah tempat, kemudian diakhiri dengan tanggal surat pada surat lamaran pekerjaan. Artinya, anak-anak sekalian sudah bisa memahami mengenai surat lamaran pekerjaan, entah itu pengertian, entah itu sistematika, entah itu bagian dari surat dan lain sebagainya. Karena sudah memahami ini, maka ibu akan memberikan suatu tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu masing-masing dari kalian individu membuat suatu surat lamaran pekerjaan disertai dengan bagian-bagiannya. Jadi misal ini surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kalian beri panah di sini, kalian beri panah keterangan dari apa yang kalian tulis masing-masing dari salam pembuka hingga penutup. Itu saja dari ibu. Jikalau sudah memahami materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkannya?
Silakan tunjuk tangan dan jelaskan. Jika tidak ada akan ibu tunjuk. Silakan Asmawati menjelaskan kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan kita hari ini adalah tentang surat pekerjaan, jenis-jenis surat atau pekerjaan, langkah-langkah dalam membuat surat amal pekerjaan, dan juga struktur cara penulisan dalam sebuah teks amal pekerjaan. Betul sekali. Terima kasih atas kesimpulannya. Tugasnya yang sudah ibu berikan kalau dikerjakan, minggu depan langsung dikumpul. Harus dalam keadaan selesai dan benar karena rata-rata kalian sudah memahami mengenai materi pada hari ini. Data dan kita silakan bebas melakukannya. Oke. Habis sudah pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini